Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, bersama Ferdy Sambo diduga Putri Chandrawati terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Peran Putri Chandrawati mulai dari rapat kilat bersama Ferdy Sambo hingga berada di lokasi tewasnya Brigadir Yosua pada Jumat 8 Juli 2022. Putri bahkan mengikuti arahan Ferdy Sambo menggiring Brigadir Yosua ke rumah eksekusi di Jalan Saguling 3 Kompleks Pertambangan Duren 3, Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu 20 Agustus 2022. Putri Chandrawati diduga turut mengikuti skenario yang dibangun Ferdy Sambo terkait kematian Brigadir J, termasuk menjanjikan sejumlah uang untuk tersangka. Sejumlah uang yang dijanjikan ke Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bribka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, sopir pribadi Putri Chandrawati itu untuk memuluskan rangkaian kematian Brigadir J. Baradae dijanjikan 1 miliar rupiah, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf masing-masing 500 juta rupiah. Putri Chandrawati jadi tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua beberapa waktu lalu. Ancaman hukuman yang diterima Putri Chandrawati cukup berat, yakni pasal 340 KUHP Jangto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang turut serta dan permufakatan jahat. Putri Chandrawati terancam hukuman berupa pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Putri Chandrawati menyusul suaminya Irjen Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri, yang lebih dulu menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Berita kedua, Rektor Universitas Lampung Karomani meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Permintaan maaf ini disampaikan saat dirinya hendak dibawa petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ke rumah tahanan di Gedung Merah Putih pada Minggu 21 Agustus 2022. Sebagaimana diketahui, Karomani ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap hingga 5 miliar rupiah dari orang tua calon mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila. Karomani enggan memberikan penjelasan maupun bantahan terkait dugaan suap yang menjeratnya. Ia meminta publik melihat dugaan kasus suap tersebut di meja hijau. Sebelumnya, Karomani terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan di Bandung. Selain itu, KPK juga menangkap tangan sejumlah orang di Lampung dan Bali. KPK menyebutkan Karomani sebagai rektor memiliki wewenang untuk menentukan kelulusan calon mahasiswa baru yang masuk melalui seleksi mandiri masuk Unila tahun 2022. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyeleksi secara personal peserta Simala. Bawahan Karomani yang juga masih pejabat di lingkungan Unila meminta kesanggupan dan mengumpulkan uang dari orang tua mahasiswa. Pembayaran dilakukan setelah calon mahasiswa tersebut dinyatakan lulus Simanila. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Karomani diduga mematok tarif mulai dari 100 juta rupiah hingga 350 juta rupiah. Jumlah keseluruhan suap yang diterima Karomani sekitar 5 miliar rupiah lebih. Sebagian uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani. Sebagian uang lainnya telah dialihkan dalam bentuk emas batangan dan lainnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heryadi dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri sebagai tersangka penerima suap. KPK juga menetapkan satu pihak dari keluarga mahasiswa bernama Andi Desviandi sebagai tersangka pemberi suap. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.